pada umumnya gejala atau tanda yang dialami oleh seseorang apabila jin itu ada pada badannya itu ada 4. Nah, ini secara umum ya, secara umum ini ada 4. Yang pertama adalah biasanya orang itu menjadi mudah marah. Ada hal sepele itu bisa membuat dia marah. Percakapan kecil, percakapan ringan, mungkin misalnya antara suami istri itu bisa menimbulkan kemarahan, atau antara teman, atau antara seseorang dengan bosnya, atau antara seseorang dengan anak buahnya, atau seseorang dengan temannya, seseorang dengan anaknya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan orang tuanya misalnya. Itu dia mudah marah. Hal-hal yang sepele membuat dia mudah marah, sehingga orang-orang di sekitarnya itu menjadi heran. Orang ini awalnya mungkin dikenal sebagai orang yang sabar, orang yang baik lah intinya. Tapi setelah beberapa lama dia menjadi berubah sifatnya, menjadi pemarah. Apalagi di dalam rumah tangga, misalnya antara suami istri baru 3 bulan menikah misalnya. Mereka ini tentu saja saling mencintai kemudian menikah makanya. Nah, setelah beberapa lama, setelah 3 bulan menikah, tiba-tiba si suaminya itu berubah sangat drastis, dan berubahnya itu aneh. Tidak ada hal atau kejadian istimewa yang masuk akal, yang membuat seseorang, ada yang membuat dia menjadi seperti itu gitu. Tiba-tiba jadi mudah marah, sehingga menimbulkan keretakan di dalam rumah tangganya. Ya kan aneh, misalnya kalau suami itu datang, kemudian istri bertanya, mau dibuatkan minum apa misalnya, dengan cara yang sopan bertanya, mau dibuatkan minum apa, atau mau makan apa, mau saya siapkan apa. Ketika itu suaminya memberikan respon yang buruk, karena mungkin ketika istrinya bertanya seperti itu, si suami yang sedang mengalami gangguan sihir atau ada jin di badannya merasa bahwa itu suatu yang mengganggu gitu. Jadi dia marah, padahal hanya bertanya seperti itu kan, mau disiapkan apa untuk makannya atau minumnya. Nah, si istri menganggap ini sesuatu yang kasar, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh suaminya kan? Ini cuma ditanya baik-baik lagi, mau minum apa gitu. Kok malah marah. Nah, itu kan aneh kan. Jadi dia merasa aneh, ini orang kok mudah marah sekarang, kita nanya baik-baik aja bisa marah. Apalagi kalau melakukan kesalahan, marahnya bisa lebih besar lagi. Nah, itu. Jadi yang pertama, gejala umumnya itu mudah marah. Yang kedua adalah menjadi malas. Seseorang itu menjadi malas, terutama malas ibadah. Kalau jin itu harus atau dia ingin berada di badan seseorang, dia harus merasa nyaman, tentu saja merasa nyaman di badan itu. Dan yang paling membuat mereka tidak nyaman itu biasanya adalah ibadah. Allahu a'lam, beberapa pengakuan jin ketika saya ruqyah, mereka mengatakan mereka sulit mendekati orang yang rajin beribadah karena tubuhnya panas katanya. Tubuh orang itu panas. Dan sebagian lagi mengatakan tubuh orang itu bercahaya katanya. Jadi ini sudah beberapa kali pengakuan dari jin yang masuk ke badan seseorang itu ya. Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kita tidak bisa mempercayai perkataan jin secara 100%. Dia mengatakannya seperti itu. Katanya tubuhnya itu panas, bercahaya, cahayanya itu ada yang besar, ada yang kecil katanya. Itu ya, Allahu a'lam. Ya, terlepas dari itu memang makanya setiap pasien yang sudah diruqyah atau pasien yang belum diruqyah sekalipun, kami selalu menganjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah yang diperbanyak itu adalah ibadah sunnah, maksudnya ibadah yang sunnah. Sedangkan ibadah fardu itu seperti sholat fardu itu kan tidak bisa diperbanyak. Yang mungkin bisa ditingkatkan adalah kualitasnya. Terlepas dari seseorang itu mengalami gangguan jin, ya kita wajib karena ini sholat fardu ya, wajib kita kerjakan. Kita sakit atau sehat, kita ada gangguan jin atau tidak, kita wajib mengerjakan sholat itu.
Kemudian semakin banyak kita melakukan ibadah sunnah, maka insya Allah benteng diri kita dari gangguan jin ataupun sihir itu lebih tebal, lebih besar ya. Mereka jadinya tidak mudah untuk masuk. Nah, karena ibadah itu memperkuat benteng kita, maka supaya mereka leluasa untuk tinggal di badan kita atau mengerjakan tugasnya dari tukang sihir, mereka harus menyerang itu, mereka harus melemahkan itu. Jadi mereka harus melemahkan ibadah kita. Kita akan dibikin malas ibadah biasanya. Kalau sudah masuk waktu sholat, sudah mendengar azan, biasanya mungkin mereka membisikkan was-was, tidak usah dulu, coba buka HP dulu, coba nonton dulu, ditunda dulu, coba minum dulu, coba duduk dulu. Jadi kita itu sering melalaikan sholat, tidak sholat di awal waktu. Mungkin waktu kita mau sholat, kita dibikin ngantuk, dibikin malas, dibikin berat untuk pergi berwudu atau menyiapkan diri untuk sholat. Apalagi kalau laki-laki misalnya dibikin malas untuk sholat ke masjid misalnya. Setelah kita berhasil mengerjakan ibadah itu atas izin Allah, mungkin mereka akan melakukan langkah berikutnya, yaitu mengganggu ibadah. Misalnya kita sholat dibuat tidak khusyuk, kita sholat jadi banyak pikiran setelah sholat, mulai teringat hal ini hal itu, mulai teringat atau merencanakan kegiatan hari itu misalnya. Atau kita dibuat lupa rakaat, dibuat lupa bacaan. Ada yang dibikin tidak nyaman waktu sholat. Ada beberapa pasien mengatakan kalau selama mereka terkena sihir itu, waktu sholat, Alhamdulillah, waktu sholat katanya pundaknya panas, waktu sholat katanya lututnya sakit, waktu sholat katanya berdebar-debar keluar keringat, waktu sholat kepalanya sakit, waktu sholat terasa berat di pinggang atau di pundak katanya terasa berat, waktu sholat keluar air mata, mukanya panas misalnya. Nah, itu diganggu waktu ibadahnya. Ada juga, saya pernah ada pasien ini sepertinya cukup ekstrim. Setiap mendengar azan kepalanya sakit sehingga dia tidak bisa sholat. Subhanallah, dia tidak bisa sholat kecuali di akhir waktu. Jadi setiap sudah mau masuk waktu sholat, dia merasa sakit kepala sehingga tidak bisa bangun, tidak bisa pergi ke kamar mandi untuk berwudu, apalagi untuk sholat. Dia untuk bangun saja sulit. Tapi setelah waktu sholatnya akan berakhir, di ujung waktu, hampir masuk waktu sholat berikutnya, dia baru bisa bangun. Masya Allah, ada yang seperti itu. Ketika orang meninggalkan ibadah-ibadah sunnahnya karena mendapatkan was-was atau bisikan dari jin yang ingin tinggal di badannya atau yang datang untuk mengerjakan sihir, maka bentengnya akan semakin menipis, akan semakin berkurang. Tinggal ibadah fardunya, sholat fardunya, mereka akan terus mengejar itu untuk merusak ya, supaya tidak sholat misalnya. Kalau orang itu tidak sholat, meninggalkan sholat fardu, yang pertama itu adalah dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar ya. Sekali meninggalkan sholat itu dosa besar. Kemudian dia akhirnya seperti pintu yang terbuka ya, rumah itu seperti pintu yang terbuka, mudah sekali dimasuki, keluar masuk gitu. Nah itu ya, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jadi mereka itu berusaha untuk melemahkan ibadah kita, jadi dibikin malas ibadah. Bismillah. Kemudian malas secara umum, malas bekerja, malas melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kalau mau mengerjakan sesuatu biasanya tidak jadi. Saya mau ke pasar misalnya, mau beli sesuatu untuk keperluan rumah. Pas udah jalan, di tengah jalan dia berubah pikiran, tidak usah lah, tidak jadi. Akhirnya pulang ke rumah. Pas dia pulang ke rumah dia menyesal. Seharusnya saya pergi tadi, tapi sekarang sudah jam segini, saya ada keperluan ke tempat lain. Waduh, seharusnya tadi saya pergi ke pasar katanya misalnya. Dibikin menunda pekerjaan atau membatalkan pekerjaan, sehingga dia jadi tidak produktif, apakah di tempat kerjanya atau di rumahnya sendiri, atau untuk kepentingan dia pribadi ya, kebutuhan dia sebagai manusia, misalnya mandi, makan, membersihkan diri, dan urusan-urusan lain yang terkait dengan diri dia gitu. Jadi dibikin malas mau.
uh, enaknya itu di kamar saja, misalnya tiduran, main HP, nonton TV, dengar musik misalnya, melalaikan gitu. Jadi itu ya, Allahu a'lam. Yang ketiga adalah maksiat, suka bermaksiat, terutama bila sedang bersendirian. Waktu di kamar sendiri, waktu di kos sendiri, waktu di jalan sendiri, waktu sendirilah intinya, dibikin bermaksiat, suka bermaksiat. Iman kita itu bisa naik dan turun. Iman naik dengan ibadah, dengan menuntut ilmu ya. Kalau kita menuntut ilmu agama, maksudnya menuntut ilmu, kita tahu hukum ini dan itu, bahwa ini haram, bahwa ini halal. Kita tahu bahwa keutamaan suatu ibadah ya, misalnya kita sholat malam tuh keutamaannya ini ya. Nah, jadi dengan bertambahnya pengetahuan kita tentang agama ini, keimanan kita naik. Kemudian apabila kita memperbanyak ibadah sunnah dan memperbaiki kualitas ibadah fardu kita, iman kita akan naik. Dan iman itu turun dengan maksiat. Jadi ketika kita bermaksiat, iman kita turun. Nah, itu kan antara dua hal ini, tarik menarik, ibadah, ketaatan dengan maksiat, perbuatan dosa, itu menurunkan iman. Itu. Jadi mereka biasanya cenderung untuk membuat kita berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, Allah akan berikan titik hitam, noda hitam di hati kita. Sekali berbuat maksiat 1 titik, 2 kali 2 titik, 3 kali itu terus. Kalau kita terus berbuat maksiat itu banyak noda hitam, titik hitam yang menutupi hati kita, sehingga hati kita tertutup, sehingga hati kita keras menerima nasihat dan tertutup dari hidayah. Susah dinasihati kalau sudah hatinya tertutup dengan maksiat itu, noda hitam akibat maksiat. Susah untuk dinasihati. Jadi yang tadinya karena pengaruh jin atau sihir itu dia menjadi malas ibadah, lalu dia berbuat maksiat terus menerus, akhirnya tertutup hatinya. Ketika keluarganya datang atau orang lain menasihatinya, ayo kita beribadah, ayo kita sholat ke masjid misalnya, dia tidak mau. Susah karena hatinya tertutup, hatinya menjadi keras. Dengan maksiat itu kita menjadi lemah di hadapan jin atau sihir yang akan masuk mengenai kita atas izin Allah. Itu dibuat sering bermaksiat. Bermaksiat apa saja? Maksiat apa saja? Ya, Allahu a'lam. Dan yang keempat adalah mimpi buruk. Mimpi buruk yang berulang-ulang. Mimpi buruk itu adalah tanda yang paling penting dari adanya gangguan jin maupun sihir pada diri seseorang. Mimpi buruk yang berulang-ulang ya. Makanya ketika proses ruqyah, ketika peruqyah ingin mendiagnosis atau menentukan apa yang terjadi pada pasien ini, apakah gangguan sihir atau bukan, itu biasanya akan ditanya tentang mimpi buruk. Selalu ditanya, apakah ada mimpi buruk? Mimpi buruk itu semua yang menakutkan, mimpi yang menakutkan. Jadi gangguan jin itu terjadi selama 24 jam ketika kita bangun dan ketika kita tidur. Ketika kita bangun pada saat siang maksudnya ya, ketika kita beraktivitas, gangguannya yang 3 tadi itu, secara umum yang 3 tadi itu. Bukan hanya ini ya, maksud saya bukan hanya 3 hal ini yang terjadi, tapi ini secara umum rangkumannya. Yang mudah marah, yang malas ibadah dan aktivitas dan produktivitasnya, dan yang suka maksiat. Ini terjadi ketika kita sadar, ketika kita bangun di waktu siang. Nah, ketika waktu malam, ketika kita tidur, gangguannya tidak berhenti. Gangguannya berupa mimpi buruk. Itu mimpi buruk, mimpi yang menakutkan, yang membuat kita menjadi takut, kita menjadi lelah, kita menjadi lemah ketika kita bangun besoknya. Misalnya mimpi tentang binatang, mimpi bertemu ular. Yang paling sering itu ular biasanya. Mimpi bertemu ular, mimpi dikejar ular, mimpi digigit ular. Misalnya dia berjalan, kemudian dia melihat ular di sekelilingnya, di jalan-jalan itu. Atau dia melihat ada ular di depannya dari pohon misalnya, kemudian ular itu melompat
untuk menyerang dia atau menggigit dia, atau ada ular yang di tanah, yang di jalan itu mengejar dia misalnya. Mimpi ular, mimpi anjing, buaya, naga mungkin, atau monster, ya mimpi-mimpi tentang binatang biasanya. Yang kedua, mimpi yang temanya kematian, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal. Mimpinya sering sekali gitu. Mimpi orang sudah meninggal, mimpi bertemu zombie, misalnya mimpi bertemu hantu, mimpi berada di kuburan, mimpi menghadiri pemakaman, mimpi melihat peperangan, kemudian banyak orang yang mati, mimpi berada dalam situasi kecelakaan, atau mimpi dirinya mati. Dalam mimpinya itu dia mati, kemudian ruhnya meninggalkan jasadnya, katanya. Saya melihat jasad saya dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian dikuburkan, katanya. Itu misalnya seperti itu, mimpi yang temanya kematian. Kemudian mimpi yang temanya air, itu tanda juga, salah satu tanda gangguan sihir. Mimpi tsunami, mimpi tenggelam, mimpi berenang, mimpi menyeberang sungai, mimpi banjir, mimpi hujan, mimpi yang berkaitan dengan air biasanya, intinya yang berulang-ulang. Kemudian mimpi tentang ketinggian, mimpi naik pesawat, mimpi jatuh dari pohon, mimpi memanjat, mimpi berada di gunung, mimpi bisa terbang kemudian jatuh, nah itu dan sebagainya ya. Mimpi yang temanya ketinggian, wallahu alam. Jadi mimpi buruk, mimpi-mimpi yang kemudian mimpi dikejar, sering nih mimpi dikejar, mimpi tersesat, mimpi ada orang yang membawa senjata ingin membunuh misalnya. Itu mimpi yang menakutkan. Jadi ketika dia bangun tidur, dia bangun dalam keadaan yang gelisah, keadaan yang lemah. Kalau mimpi dikejar itu capek biasanya, kata pasiennya. Saya mimpi dikejar-kejar, katanya. Ada yang dikejar banteng, ada yang dikejar orang. Pas bangun itu capek, katanya. Ada yang mimpi digigit ular di kakinya, pas bangun tidur beneran kakinya sakit, katanya. Di bekas gigitan itu yang waktu yang ada dilihatnya di dalam mimpi itu. Banyak pasien cerita yang seperti itu. Jadi sekali lagi, secara umum gangguan jin, tanda dan gejala gangguan jin apabila dia ada pada diri seseorang, apakah dia datang karena sihir ataupun karena kemauannya sendiri, atau dari jin nasab, itu banyak sesuai dengan karakter gangguannya atau tujuan mereka ada di situ. Tapi secara umum itu ada 4 tadi. Saya untuk memudahkan mengingatnya menyebutnya dengan 4M. Mudah marah ya, kemudian malas ibadah, malas mengerjakan pekerjaan, kemudian maksiat, suka bermaksiat, yang keempat mimpi buruk. Nah, ini 4M nih secara umum. Wallahu a'lam.